Shalom, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat datang kembali dalam program Bekal Hari. Senang sekali bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua di ruang ini. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk kesetiaannya mendengarkan program Bekal Hari ini. Untuk Anda yang baru pertama kali mendengarkan program ini, saya sangat bersuka cita sekali bisa menerima Anda di ruang ini. Program Bekal Hari adalah program Saat Teduh Setiap Hari yang berisikan firman Tuhan yang saya sangat percaya akan bisa memperlengkapi Anda di dalam kehidupan pekerjaan, bisnis, keluarga, pelayanan, keuangan, rekan-rekan semua. Hari ini temanya adalah Resting in Glorious Rest. Ya. Saya banyak pakai bahasa Inggris karena banyak arti dari Alkitabnya artinya dalam bahasa Inggris, jadi saya banyak pakai dalam bahasa Inggris. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan, semua karena kasih Tuhan, semua karena cinta Tuhan kepada kami, semua karena kesetiaan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang besar buat kami Tuhan. Pagi hari ini kalau kami masih boleh berkumpul Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sungguh suatu privilege Tuhan, suatu berkat Tuhan yang tidak terkatakan Tuhan buat kami semua, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya kami perlu tenang, rest di dalam Tuhan, sehingga kami akan mencapai Tuhan glorious rest yang Tuhan sudah sediakan buat kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Saya percaya kita bisa melalui masa-masa ini, masa-masa sulit ini sebelum mencapai glorious rest kita ya. 2 hari yang lalu kita bicara soal glorious rest ya, tentang masa-masa kelimpahan baik di surga maupun di dunia ini. Dan saya percaya untuk sampai ke sana kita juga perlu rest atau perlu tenang di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melalui masa-masa ini ya dengan lebih menyenangkan gitu, atau lebih peaceful lah ya, lebih damai ya, nggak terlalu pusing, nggak terlalu stres seperti itu. Ya, konsep rest ini sangat dipengaruhi oleh khotbah-khotbah Joseph Prince ya, seorang gembala sidang di Singapura ya, New Creation Church ya. Saya mengerti konsep rest ini dari beliau. Memang luar biasa konsep rest atau tenang ini, sampai saya coba dalami ya, sehingga mungkin bisa saya sharekan kepada rekan-rekan semua. Saya menemukan beberapa hal menarik dari rest ini. Saya menemukan bahwa ternyata Tuhan memang sangat menyukai kondisi rest kita atau kondisi tenang kita. Pada Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Menempatkan itu dalam bahasa aslinya adalah yanah, yang artinya to rest ya. Jadi ketika Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, itu dikatakan dia sedang mengistirahatkan atau membuat tenang manusia di dalam Taman Eden. Jadi Tuhan ingin kita menikmati Taman Eden itu dalam posisi rest, dalam posisi tenang, bersandar penuh pada Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, kira-kira seperti itulah definisi dari rest ya. Jadi Tuhan menempatkan manusia, Tuhan mengistirahatkan, membuat manusia tenang di Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan tanah itu. Jadi Tuhan seperti berbicara kepada saya, kalau kita melakukan pekerjaan kita perlu tenang. Kita perlu rest untuk mengusahakan apa yang sedang kita kerjakan. Kita perlu tenang ketika kita bekerja, kita perlu tenang ketika kita berbisnis, kita perlu tenang ketika menghadapi masalah di dalam keluarga, kita perlu tenang dalam keuangan kita perlu tenang di dalam segala sesuatu. Ketika kita mengusahakan semuanya, mengusahakan pemulihan keluarga, mengusahakan pemulihan keuangan, mengusahakan kesehatan kita perlu tenang. Itu yang Tuhan ajarkan dari Kejadian 2 ayat 15 ini.
Tidak perlu terlalu memikirkan ke arah mana pekerjaan saya ini kelak, ke arah mana bisnis saya ini kelak, ke arah mana keuangan saya ini kelak, ke arah mana hubungan keluarga ini kelak. Ya. Tidak perlu terlalu memusingkan itu semua. Memiliki mimpi perlu sekali. Tetapi hari-hari ketika kita melaluinya, kita tidak perlu dipusingkan dengan detail-detailnya dan bagaimana nanti keadaan kita. Ada quotes yang bilang begini, "Don't cry over the past, it's gone. Don't stress about the future, it hasn't arrived. Live the present and make it beautiful." Jangan menangis karena masa lalu, karena semuanya sudah berlalu. Jangan stres tentang masa depan, karena hari itu belum datang juga. Tapi hiduplah untuk hari ini dan jadikan hari ini indah. Nah, itu yang terjadi pada Yusuf. Yusuf tahu mimpinya, Yusuf tahu masa depannya. Tapi dia jalani semua kondisi hari ini dengan yang terbaik yang dia bisa berikan, supaya hari ini menjadi indah. Dia lupakan masa-masa lalu dia yang menyakitkan. Saya percaya Tuhan tidak membiarkan kita melihat pergumulan batinnya, pergumulan jiwanya di Alkitab ini, supaya kita melihat bahwa memang Tuhan membuat Yusuf tenang di dalam masa-masa sulitnya. Saya percaya itu juga supaya menjadi pelajaran buat kita, supaya kita juga bisa tenang di dalam menghadapi masa-masa kita, seperti Yusuf yang juga tenang. Mimpinya diceritakan, betul, mimpinya diceritakan pada kita. Tapi detail perjalanannya, Tuhan tidak pernah ceritakan kepada Yusuf akan seperti apa detail perjalanannya. Mungkin itu juga yang membuat menarik ya. Kalau kita tahu semua detail perjalanan kita, mungkin hidup kita jadi nggak menarik, nggak menjadi menyenangkan begitu. Tetapi ketika kita nggak tahu, lalu kita menghadapi masalah-masalah baru, kita menghadapi naik turunnya kondisi, itu membuat kita exciting kali ya. Dan memang sulit sih menjalankan ya. Tapi kalau kita bisa tetap tenang, maka kita akan sampai di glorious rest kita dengan kondisi yang jauh lebih baik. Bukan sampai dengan kepahitan, sampai di sana dengan luka, dengan kesedihan, tapi kita sampai di glorious rest kita dengan sukacita, penuh kemenangan dan sorak-sorai. Sakit hati kita tinggalkan, kepahitan kita tinggalkan, semuanya kita tinggalkan ketika kita mencapai glorious rest kita, karena kita bisa tenang di masa-masa ini. Kita percayakanlah perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Banyak memang yang tidak kita mengerti, tapi saya tahu Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Nuh juga artinya adalah rest ya, saudara. Nuh itu artinya rest juga, tenang. Satu-satunya orang yang Tuhan selamatkan dari banjir, air bah pertama di dunia dan satu-satunya di dunia adalah Nuh dan keluarganya. Nuh, sang tenang itu, the rest itu, dan orang-orang yang dia pengaruhi. Dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan gila ya, yang gak masuk akal, membuat bahtera di atas gunung yang mungkin banyak cemooh yang dia rasakan, karena dia tenang, dia rest, tidak bisa diganggu oleh apapun. Hatinya, kalau firman Tuhan katakan immovable, tidak bisa digoyahkan, tidak bisa digoyangkan, karena dia tahu bahwa Tuhan yang memberikan janji itu kepada dia. Tapi yang menerima keselamatan itu juga, yang menerima berkat-berkatnya itu juga ya cuma Nuh. Meskipun Nuh melakukan pekerjaan-pekerjaan gila, ya tapi cuma Nuh juga yang menerima yang menerima perbuatan-perbuatan besar Tuhan, karena dia tenang. Ya. Saya percaya karena dia tenang. Firman Tuhan juga katakan dalam Yesaya 30:15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya percaya ketika kita tenang, terletak kekuatan kita. Tenang juga di sini berarti rest juga. Meskipun bahasa aslinya agak beda, yaitu sakat ya. Kalau tadi yanah, ini sakat. Tapi tetap artinya itu rest juga. Dan ketika kita tenang, kita bisa menunjukkan bahwa inilah kekuatan kita ya. Kekuatan kita bisa terlihat ya, ketika kita tenang di dalam masa-masa sulit kita. Rekan-rekan kita bisa melihat ketenangan kita, atasan kita bisa melihat ketenangan kita, saudara-saudara kita bisa melihat ketenangan kita. Dan itu menjadi kekuatan buat kita, sehingga orang-orang di sekitar kita akan juga ikut tenang karena kita tenang. Saudara, yang menarik juga, terletak kekuatan itu ternyata di bahasa aslinya itu artinya pekerjaan-pekerjaan besar, mighty works. Melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, lebih tepatnya melakukan mighty works. Jadi terletak kekuatanmu itu di dalam bahasa aslinya juga artinya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar.
Saudara, dengan kita tenang, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Dimanapun, di kondisi apapun, kita bisa tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan besar ketika kita tenang. Kita tetap tenang ketika menghadapi anggota keluarga yang menyebalkan. Kita tetap tenang menghadapi kondisi krisis di pekerjaan. Kita tetap tenang ketika bisnis terus naik turun, tidak ada tanda-tanda kenaikan. Dan ketika kita tetap tenang, itu terlihat. Disitulah terlihat kekuatan kita. Dan saya percaya ketika kita tenang, kita juga bisa melakukan pekerjaan besar di masa-masa itu. Kita yang melakukannya, bukan orang lain. Karena kita yang tenang. Kita yang punya Tuhan yang menenangkan kita. Mazmur 46 ayat 10 katakan, diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Be still and know that I am God. Tenanglah. Be still itu juga tenanglah, relax, let drop, biarkan aja gitu ya. Dan ketahuilah, ketika kita tenang, kita akan tahu bahwa dialah Allah yang melepaskan kita dari semuanya itu. Bukan kita yang melepaskan diri kita dari semuanya itu. Tapi ketika kita tenang, kita akan tahu bahwa Tuhan yang melepaskan kita dari semuanya itu. Jadi kalau kita menghadapi masalah let drop ya. Rekan-rekan, saya ingin juga rekan-rekan bisa belajar apa yang saya ajarkan, apa yang saya sampaikan di sini semuanya ada di sabda.org juga, selain dari referensi yang lain. Tapi rekan-rekan boleh baca di sabda.org. Let drop, dia bilang, relax, duduk dulu lah. Kasih waktu untuk berdoa dan lihatlah Allah yang akan melepaskan Anda dari masalah ini semua. Kemarin ada satu quote atau ada satu tulisan ya seseorang saya baca, ada yang bilang begini, nggak seru ya, atau gini, seru nggak kalau film nggak ada penjahatnya? Seru nggak kalau film nggak ada yang benci? Seru nggak kalau film nggak ada hampir kalahnya? Seru nggak kalau film nggak ada superhero-nya? Seru nggak kalau film nggak ada kemenangannya? Setelah dipikir-pikir, benar juga ya. Nggak seru juga kalau film nggak ada semua itu ya. Jadi kalau kita mengalami hajaran, benturan ya, ada masalah, itu membuat film kita seru sih ya. Ada sesuatu yang menarik gitu. Jadi jadi kita juga kalau menghadapi kondisi-kondisi saat ini, mungkin kita bisa anggap ini sebagai suatu film aja ya. Ketika ada banyak tantangan dalam hidup kita, ada penjahatnya yang benci kita ya, ada orang-orang rekan-rekan yang atau rekan-rekan di kantor yang benci kita, terus ada berantemnya juga ya, tanda kutip ya, berargumen, menyampaikan alasan-alasan gitu ya. Terus kita juga berantem di dalam doa begitu. Lalu ada superhero-nya yaitu Tuhan gitu, yang kasih kita kemenangan. Seru juga filmnya ya. Tapi kalau nggak ada masalah, filmnya jadi nggak seru. Jadi marilah tenang. Dan memang untuk bisa tenang itu satu-satunya cara adalah datang kepada Tuhan. Karena Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau kita datang kepada Tuhan, semua letih lesu dan beban berat kita, Dia yang akan tanggung, akan Dia ambil sehingga kita akan lega. Dan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I will give you rest. Tenang, rest lagi ya, begitu ya. Jadi setiap kali engkau dihajar oleh dunia ini, Tuhan selalu undang untuk Anda semua, marilah datang kepadaku. Undangannya selalu terbuka, karena Dia ingin kasih rest, ketenangan buat Anda semua. Suatu ketenangan yang tidak bisa di dunia berikan. Kemarin ada yang telepon saya, persis kemarin, dia bilang, makasih bang buat program bekal harinya, YouTube-nya. Dia bilang, saya merasa diberkati sekali. Beberapa hari ini saya nggak bisa tidur, karena saya mikir banyak soal pekerjaan saya. Lalu saya lihat YouTube abang tentang overthinking, jangan overthinking, dia bilang begitu. Saya merasa diberkati, semoga hari ini saya bisa tidur, dia bilang. Ya semoga malam tadi dia bisa tidur ya. Jadi saya lihat bukan karena program saya, tapi karena dia mendengarkan firman Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Suatu kesaksian yang luar biasa ketika dia datang kepada Tuhan, dia bisa lebih tenang, dia bilang. Dan dia bisa, semoga dia bisa tidur karena dia sudah bisa tenang. Saudara, dunia akan selalu menghajar Anda. Dalam seluruh aspek, Anda dihajar oleh pekerjaan Anda, oleh bisnis Anda, oleh keluarga Anda, oleh penyakit Anda, oleh keuangan Anda. Anda akan terus dihajar, nggak mungkin nggak. Dunia ini akan selalu menghajar Anda, saya yakin hal itu. Tapi Tuhan juga tidak pernah berhenti membuka tangannya. Tuhan juga tidak pernah berhenti membuka undangannya
untuk marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. I will give you rest. Tuhan tidak pernah menghentikan undangannya buat Anda semua. Ketika Anda dihajar, Anda bisa terus datang kepada Dia. Ibrani 3 ayat 15 katakan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai selama 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Saudara, ini pelajaran yang saya sangat dapatkan dari Joseph Prince, ya, New Creation Church, gembala dan New Creation Church. Dia bilang, takkan masuk ke tempat perhatiannya. Ini di dalam bahasa Inggrisnya, enter the rest. Dia berbicara soal bangsa Israel. Ayat ini berbicara tentang bangsa Israel yang tidak bisa memasuki tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Saudara, tanah yang berlimpah susu dan madunya juga dikatakan restnya kita. Seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa tanah kelimpahan kita itu adalah glorious restnya kita, baik di sorga nanti maupun di dunia ini. Rekan-rekan semua, kita pasti akan memasuki restnya Tuhan. Ada kelimpahan, tanah yang berlimpah susu dan madunya buat kita. Keluarga yang dipulihkan, pekerjaan yang terbaik, ya, kita naik pangkat, promosi, ada suatu pekerjaan yang terbaik yang Tuhan berikan, bisnis yang Tuhan berikan. Itu glorious restnya kita. Banyak orang dimenangkan bagi Tuhan lewat hidup kita. Itu glorious restnya kita. Tetapi untuk masuk ke sana, mungkin ada masa-masa sulit di mana kita juga harus melakukan rest demi rest di setiap waktu, di setiap kondisi. Bukan artinya kita tidak bisa memasuki karena kita tidak rest, tapi kita akan mengalami kesulitan kalau kita tidak mau rest di dalam kondisi-kondisi ini. Kita pasti akan sampai di sana. Tapi kita mau sampai di sana bukan dengan bengep, dengan muka hancur, dengan kesedihan, kepahitan. Kita mau sampai di sana dengan sukacita, damai sejahtera, glory, kemuliaan, dengan sorak-sorai. Dan karena itu kita mulai dengan rest demi rest, ketenangan demi ketenangan setiap harinya, setiap detiknya. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan setiap detiknya, supaya setiap kita bisa selalu tenang di dalam menghadapi masalah-masalah dan kondisi-kondisi di masa-masa ini. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini. Tenanglah dalam menghadapi apapun yang harus saudara hadapi hari ini. Saat ini ketika Anda, atau hari ini ketika Anda dihadapkan pada masalah-masalah besar, di pekerjaan Anda, di bisnis Anda, di keluarga Anda, di keuangan Anda, tenanglah, let drop, relax, rest. Ketahuilah bahwa Dialah Allah yang akan melepaskan kita dari semua musuh kita, dari semua masalah kita, dari semua kondisi kita yang membuat kita sulit. Ada Tuhan yang mengasihi kita, yang terus mengundang kita untuk memberikan kelegaan, memberikan rest untuk kita hari ini. Puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara-saudara, rekan-rekan semua, luar biasa, semakin banyak ya rekan-rekan yang mau mendengarkan program bekal hari ini. Saya percaya rekan-rekan semua diberkati dan mendapatkan ketenangan hari ini, mendapatkan rest yang daripada Tuhan untuk mencapai glorious rest yang Tuhan sudah sediakan buat rekan-rekan semua. Oke, saya ingin berdoa buat saudara-saudara dan rekan-rekan semua. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami memberkati rekan-rekan semua di tempat ini, Tuhan, di ruang ini, di balik layar ini, Tuhan, semuanya. Kami berdoa supaya mereka memiliki ketenangan restnya, Tuhan. Sepanjang hari ini ada kekuatan yang daripada Tuhan yang memberkati mereka saat ini, Tuhan. Apapun masalah yang akan mereka hadapi hari ini, di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam bisnis mereka, biarlah mereka boleh duduk tenang, Tuhan. Ketika masalah itu tiba-tiba mendera mereka, menghadapi mereka, mereka bisa duduk tenang, berdoa, datang kepada Tuhan, dan mendapatkan kelegaan yang daripada Tuhan. Saya percaya mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, Tuhan. Ya, mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Disitulah terletak kekuatan mereka. Disitulah mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Justru karena ada kondisi-kondisi sulit,
mereka bisa buktikan bahwa mereka bisa melakukan pekerjaan besar bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati mereka yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Kami percaya mereka akan sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang yang kesulitan keuangan juga akan Tuhan berkati. Tingkap-tingkap langit akan dibukakan untuk memberkati mereka, hutang mereka lunas di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, berkati keluarga mereka, pulihkan keluarga mereka Bapak di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keluarga, pulihkan Tuhan, kami percaya Tuhan yang memulihkan keluarga. Tuhan yang mempertemukan, memberikan kasih kepada keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ya. Amin, amin, puji Tuhan. Sebelum saya tutup program ini, untuk Anda yang ragu apakah Anda bisa berdatang kepada Tuhan, Anda bisa bertemu dengan Tuhan karena Anda merasa Anda berdosa, banyak kesalahan, padahal hanya Tuhan yang bisa membuat Anda tenang. Ketika Anda bisa datang kepada Tuhan, itulah yang membuat Anda tenang. Tapi Anda ragu apakah Anda bisa datang kepada Tuhan atau Anda bisa diterima oleh Tuhan karena dosa Anda. Saya katakan kepada Anda semua, Anda bisa diterima asalkan Anda mau untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau Anda mau, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya ingin tenang hari ini Tuhan. Karena itu saya datang kepadamu Tuhan. Dan saya ingin diterima olehmu Tuhan. Karena itu saya minta ampun untuk semua dosa dan kesalahan saya. Ampunilah saya Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan saya. Masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan, saya percaya hari ini saya akan tenang. Karena saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, rekan-rekan semua, kalau Anda sudah mengikuti doa sederhana tadi, Anda sudah diselamatkan, Anda sudah diterima oleh Tuhan. Bacalah kitab saudara. Kalau Anda belum memilikinya, download di Play Store atau App Store saudara. Anda harus berhubungan dengan Tuhan karena hanya itu yang bisa menguatkan Anda setiap harinya. Puji Tuhan. Saya ingin berkati semua saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau semua sepanjang hari ini. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua. Bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom IG kami statement firman Tuhan atau berkat apa yang Anda dapatkan. Atau beban doa juga boleh supaya kami bisa berdoa buat saudara semua. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari di jam yang sama besok pagi. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, memberikan kemenangan setiap harinya kepada Anda dalam program Bekal Hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.